saya merasa ini Gusti, jujur dari dalam hati saya itu ada sedih yang saya rasakan dan ada bahagianya. Jadi sudah bercampur antara sedih dan bahagia. Sedihnya itu karena ini yang terakhir saya berkunjung dalam pendidikan guru penggerak, dan insya Allah mudah-mudahan ada lagi kunjungan berikutnya di sesi yang berbeda. Kemudian bahagianya karena tidak lama lagi sisa 2 langkah ya, Bu Isti itu sudah dinobatkan menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan sekolahnya Bu Isti itu semakin berkembang lagi. Oke, jadi fokus pendampingan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama persiapan panen hasil, kemudian refleksi feedback 360 derajat tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian yang ketiga, refleksi perubahan pembelajaran di dalam kelas selama 6 bulan Bu Isti. Jadi boleh dikata perjalanan yang cukup panjang, tapi saya lihat semangatnya Bu Isti tidak luntur. Semoga ini dipertahankan terus dan menerus sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini dan sekaligus sebagai pengembang sekolah ini dan pemimpin manajemen di sekolah ini, terutama bagi dirinya Bu Isti dan kepada rekan sejawatnya Bu Isti. Kemudian yang terakhir itu penilaian tentang pemetaan aset. Sudah kan ini dilaksanakan pemetaan aset? Iya sudah. Waktu pendampingan kemarin kan sudah sedikit terungkap pendampingan individu 5. Apakah sudah diisi di? Sudah. Begitu ya Bu Isti. Sudah terkirim. Sudah terkirim. Oke, jadi itu yang fokus pendampingan kita. Kita masuk pada yang pertama tadi tentang refleksi persiapan panen hasil, tapi kita berawal pada ini dulu refleksinya tentang survei 360 derajat itu, apa-apa yang perlu ditingkatkan, kemudian ketika dia sudah meningkat bagaimana mempertahankan itu. Nah, saya persilakan kepada Bu Isti untuk menceritakan hasil survei. Oke, hasil survei yang kemarin dari ada 3 komponen. Yang pertama itu kepala sekolah, yang kedua rekan guru, yang ketiga itu murid. Sebelum ini pada pendampingan kedua itu sebelumnya saya sudah kasih survei sebelumnya. Jadi mereka sudah mengisi surveinya, kemudian saya mengambil perbandingan dari survei yang pada saat ini. Jadi sebelumnya juga saya sudah kasih surveinya, kemudian ada beberapa perbaikan yang saya mesti perhatikan. Yang pertama itu dari yang survei yang pertama yang waktu pendampingan 2 hingga pendampingan 6 ini, yang pertama mengajak guru lain ke kelas untuk memperhatikan praktik mengajar. Itu belum saya lakukan karena pada beberapa waktu ini kan mau semester, jadi waktunya untuk itu juga mungkin tidak ada, tapi saya rencanakan semester berikutnya, tahun ajaran berikutnya akan saya lakukan itu, karena saya sudah juga berbincang sama rekan guru untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua tadi yang mengundang orang tua sebagai guru tamu itu juga belum. Yang Ibu sudah kasih saran itu hari siapa-siapa yang perlu dipanggil, apakah bisa alumninya dipanggil ke sini untuk, atau ada orang tua yang sebagai guru bisa dipanggil ke kelas, itu juga sebagai rencana kedepannya akan saya lakukan. Terus yang ketiga itu visi. Visi belum belum sepenuhnya terbentuk juga, belum lagi ada pertemuan selanjutnya. Mungkin tahun ajaran baru juga akan direalisasikan gitu.
dari kepala sekolah itu visi, kemudian dari rekan guru itu dari mengajak rekan guru ke kelas belum dilakukan. Oke, sangat luar biasa ya Bu Isti ya. Jadi di antara beberapa hal itu, oke saya pertegas lagi, mengajak guru rekan sejawat untuk bertamu di kelasnya Bu Isti itu tidak terrealisasi karena memang ini di dekat semester dan memang pas ya semester, jadi tidak bisa terlaksana. Tapi insya Allah di semester berikut Bu Isti akan realisasikan itu. Kemudian yang kedua adalah guru tamu dari orang tua murid ya, atau alumni yang menjadi wali dari murid tersebut. Belum juga terlaksana karena memang saat kondisi ya semester. Oke. Kemudian visinya belum maksimal. Artinya Bu Isti memang sudah berbuat tapi belum maksimal ya. Itu ya Bu Isti ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Itu tadi sudah ada saya lihat bahwa Bu Isti mengatakan akan direalisasikan. Jadi sebenarnya pertanyaan lanjutannya itu apa ya? Apa usahanya Bu Isti ke depan untuk merealisasikan itu? Tapi Bu Isti sudah menjelaskan tadi, jadi kita lewati saja. Berarti kita masuk pada yang berikutnya. Siapa yang akan membantu Bu Isti itu dalam peningkatan kompetensi guru penggeraknya Bu Isti. Kira-kira maksudnya mungkin dukungan ya, dukungan di sini. Siapa nantinya ya? Yang pastinya itu kepala sekolah dari awal sudah mendukung, mulai dari awal pendidikan ini sampai saat ini itu sudah sangat mendukung. Kemudian yang kedua itu rekan guru kolaborasinya sangat luar biasa. Jika ada misalnya tugas pertemuan aksi nyata, itu saya meminta kesediaan rekan guru yang ada sekolah ini. Kemudian murid juga ada beberapa aksi nyata saya yang membutuhkan kolaborasi dari murid. Jadi intinya warga sekolah yang ada, dan juga terutama tim fotografer itu dari Tendik gitu. Luar biasa ya Bu Isti ya. Jadi Ibu Isti memandang di sini bahwa yang paling berperan ya dalam membantu Bu Isti terus mengembangkan kompetensinya itu terutama kepala sekolah ya, sebagai orang tua selaku orang tua, boleh dikatakan selaku orang tua di sekolah kita. Kemudian rekan sejawat, terutama tim kameramen. Kemudian Bu Isti juga masukkan di siswa ya. Salah satunya dia adalah membantu juga Bu Isti dalam meningkatkan kompetensi. Yang terakhir lupa, orang tua siswa, karena kemarin ada pemetaan aset, saya libatkan orang tua siswa. Jadi tambahannya orang tua siswa. Oke, luar biasa ya Bu Isti. Oke, kemudian selanjutnya selama Bu Isti mengikuti pendidikan guru penggerak ya, mulai dari modul 1, modul 2, modul 3, di situ kira-kira membuat Bu Isti itu tertantang dan merasa cukup puas, mungkin bisa diceritakan langsung itu alasannya kenapa. Kemudian apa yang membuat Bu Isti merasa puas ya? Sebenarnya dari modul pertama, modul 1 sampai modul 3 itu saya tidak bisa memilih yang mana yang cukup yang pokoknya tidak bisa memilih antara satu. Yang jelasnya semuanya luar biasa. Iya, luar biasa. Mulai modul 1 sampai 3 itu banyak sekali wawasan baru bagi saya. Mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, itu yang paling awal sekali mengubah mindset saya. Yang pertama itu kita mengajar itu harusnya melihat dari kodrat alam dan kodrat zamannya siswa. Jadi pembelajaran itu harus berpihak pada siswa. Itu dulu yang pertama yang awal merubah konsep mindset saya. Terus yang kedua kemudian visi. Pokoknya mulai dari sampai terakhir ini
pengelolaan program yang berpihak pada murid itu juga luar biasa, karena itu adalah aksi nyata terakhir. Jadi itu kemarin baru terrealisasi juga programnya. Ternyata kalau kita mau mengambil atau melakukan suatu program di sekolah, harusnya membuat bakja. Itu juga saya baru tahu ternyata harus seperti itu. Itu kemudian coaching juga, coaching itu coaching. Kemudian kemarin juga saya melakukan aksi nyata mengcoaching rekan sejawat di salah satu aksi nyata 2.3 itu. Kemudian selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini saya sangat bersyukur mengikuti pendidikan ini. Ini akan saya realisasikan di kelas, kemudian mentransferkan atau mengajak rekan sejawat untuk melakukan hal itu. Karena kemarin kan ada satu guru saya sudah supervisi di kelas melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin itu agak mudah bagi saya untuk, karena sudah ada satu guru, jadi mungkin lainnya bisa ikut juga seperti itu. Selanjutnya tadi visi, membuat visi juga ternyata seperti ada alurnya. Jadi visi juga akan saya realisasikan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin tahun ajaran baru juga saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk membentuk visi yang berpihak pada murid. Jadi Bu Isti melihat di sini bahwa semua berpesan dan memang semua penting. Sama-sama pentingnya semua. Jadi kalau disuruh memilih, Bu Isti bingung karena sama-sama semua ya, semua. Nah, kemudian yang terjadi di sekolah itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu cukup tertantang, karena biasanya kan kita langsung rapat saja seperti itu mengambil keputusan. Tapi ini setelah saya belajar modul ini, kemarin juga saya sudah berbincang ke kepala sekolah, Pak, kalau mengambil keputusan ini seperti ada seperti ini ya, seperti itu. Jadi itu kayaknya cukup tertantang untuk dilakukan. Iya. Oke, sangat luar biasa ya Bu Isti. Mudah-mudahan Bu Isti selalu menggunakan pijakan-pijakan itu, bahwa tolak kita melangkah harusnya dari melewati modul itu, modul 4. Apalagi Bu Isti tadi mengatakan modul 1, 2, dan 3 itu sama-sama pentingnya dan cukup memuaskan semua Bu Isti setelah mempelajari itu, bahwa ternyata seperti inilah ilmu yang disajikan di modul-modul ini. Apalagi tadi Bu Isti menyinggung tentang coaching, pernah sebelumnya didengar, tapi Bu Isti belum terlalu mendalami itu. Ternyata pada saat Bu Isti mendalami, ternyata Bu Isti merasa ternyata ini luar biasa. Oke, Bu Isti, kita lanjut. Ini kita langsung saja ke persiapan panen hasil, karena sebentar kita akan bincang juga dengan Pak KS sebagai aktor Bu Isti. Oke, jadi kira-kira idenya Bu Isti untuk di pameran Lokakarya 7 atau panen hasil, kira-kira apa ide-idenya Bu Isti? Sebenarnya saya cukup bingung sih apa yang harus dilakukan pada panen hasil. Tapi saya lihat referensi di YouTube beberapa hari yang lalu, ada beberapa. Yang pertama itu PPT, kayaknya ditampilkan, kemudian video-video yang sudah dilakukan. Saya rencananya juga mungkin kalau bisa aksi nyata yang dilakukan di sekolah, misalnya melibatkan guru sama murid, itu mungkin bisa ditampilkan. Selain dari itu, kira-kira apa lagi ya Bu Isti? Apa masih ada yang Bu Isti, ini lebih keren lagi, atau saya mau tampilkan dalam desain seperti ini supaya cantik. Selain PPT, mungkin apa desainnya Bu Isti mungkin supaya lebih menarik buat si pengunjung. Mungkin sedikit mendekor pameran, supaya pameran atau stand supaya orang menarik untuk datang, mendekor. Bagaimana caranya kita mempercantik stand itu agar orang tertarik untuk datang. Jadi mungkin saya
apa namanya konfirmasi Iya, lagi iya. bahwa Bu Isti punya ide yang pertama itu tadi adalah semua aksi nyata yang akan dipamerkan. Kemudian apa ya, apalagi Mendesain, ya, ya. kemudian kedua mendesain stand pameran supaya orang yang datang lebih tertarik Iya. lagi. Selain dari itu mungkin tampilan seperti apa yang selain dari PPT tadi, tampilan seperti apa lagi mungkin masih ada idenya Bu Isti yang perlu disumbangkan untuk persiapan pameran hasil itu. Mungkin karena kita kan di Kolaka Utara, mungkin ada nanti kita bisa terrealisasi ciri khasnya Kolaka Utara mungkin bisa ditampilkan sedikit di pameran tersebut. Jadi ciri khas. Iya, oke. Jadi tambahannya adalah ciri khas ya. Iya. Maksudnya budaya lokal yang ada di Kolaka Utara. Yang tadi video-video, selain video-video mungkin video-video yang Bu Isti katakan tadi ya, video, kemudian dalam bentuk PPT, kemudian tampilannya ini tadi dalam menampilkan budaya lokal. Kira-kira modelnya seperti apa ini Bu Isti? Saya berpikir Kolut kan punya baju adat ya, sejak berwarna kalau tidak salah namanya, nanti bisa ditampilkan di sana, atau nanti entahlah bagaimana nanti saya atau buat video kecil untuk apa saja sebenarnya yang ada di Kolaka Utara ini, misalnya Pasir Putih itu bisa jadi videonya, apa Danau Biru. Oh, jadi dalam bentuk video Iya, juga. bisa. Selain itu kira-kira apa yang lebih menarik lagi ya Bu Isti? Apa ya, selain video ya tampilannya, apakah desain dalam bentuk apa supaya bisa menjadi referensi atau mungkin bisa dijadikan buat tangan nanti untuk si pengunjung. Misalnya karya siswa bisa dibawa. Terserah Bu Isti, kalau memang Bu Isti merasa ini ya, maksud saya kalau hasilnya Bu Isti ini selama pendidikan guru penggerak, selain video, kira-kira kan kalau video kan nanti kalau di upload di YouTube itu kan orang biasanya membutuhkan data. Kira-kira dalam bentuk apa lagi ya? Mungkin dalam bentuk seperti buku mungkin boleh. Oh iya, kayak jurnal, foto, kayak ini apa lagi namanya ini, portofolio. Portofolio gitu. Nanti saya bisa cetak apa-apa saja yang masuk di portofolio dari modul 1 sampai modul 3 itu bisa. Nanti kan ada saya punya file, nanti saya cetak kemudian bentuk portofolio supaya lebih mantap lagi, orang lihatnya ada visualnya, ada audionya, ada videonya, ada yang bisa dilihat juga ada video. Jadi saya ini kembali berarti ada tambahan lagi pasti. Jadi yang pertama tadi semua karyanya dalam bentuk video, aksi nyata yang dilakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian tadi adalah budaya lokal yang ada di Kolaka Utara. Kemudian yang ketiga tadi mendesain secantik mungkin. Kemudian dalam yang terakhir tadi dalam bentuk portofolio itu ya, sangat luar biasa. Kemudian Bu Isti tadi dari awal memang sudah melihat di YouTube ya sebagai referensi persiapannya ya. Itu memang suatu strategi Bu Isti perlu memang ya. Jadi selalu paksa apa ya, padahal Bu Isti biasanya akan ada orang masih lama deh nanti mendekat ya. Jadi Bu Isti memang sudah bersiap, artinya Bu Isti memang menjemput bola ya, jangan menunggu di pari bola. Oke. Terima kasih banyak Bu Isti, Ibu Isti telah berbagi praktik baik hari ini, bisa juga menjadi inspirasi bagi saya. Kemudian terakhir mungkin Bu Isti ingin memberikan semacam refleksi atau apalah kesimpulan tentang pendampingan hari ini. Seperti yang Ibu katakan tadi, pendampingan hari ini ada senangnya, ada sedihnya. Sedihnya karena mungkin pada pendidikan ini yang terakhir, dan Ibu mungkin terakhir berkunjung ke sekolah ini hari ini. Mungkin mudah-mudahan pada waktu berikutnya kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan, dan
di kegiatan yang lain. Kemudian senangnya karena alhamdulillah sampai hari ini saya masih di sini dan tidak gugur di tengah jalan karena ya karena sebenarnya di tengah jalan saya sempat ingin mundur karena sudah tugasnya tugasnya sudah mungkin bukan menumpuk tapi bingung yang mana harus dikerja. Jadi saya teman-teman rata-rata bagaimana kalau kita mundur saja, tapi saya berpikir lagi ini kita sudah di tengah, masa kita mau mundur, kita sudah berjuang setengah, harus maju sampai garis finish. Makanya saya sama teman-teman semangat lagi seperti itu. Jadi itu senangnya karena tadi sudah di titik ini sudah tinggal dua kali lagi perjuangan. Mungkin itu tidak terlalu menguras energi dan pikiran karena kita berkolaborasi pada akhir-akhir. Jadi itu senangnya tinggal 2 langkah lagi, alhamdulillah. Jadi ternyata Bu Isti ini pernah rapuh di tengah jalan dan tapi terlihat. Tapi alhamdulillah Bu Isti berhasil mengumpulkan puing-puing itu akhirnya kembali bersama. Iya, karena di tengah itu banyak teman yang teman CGP minta seperti itu, kita mundur deh. Dan saya bilang, saya berpikir lagi, jangan nih, kita sudah di tengah ini, kita maju nih saja, mau berdarah-darah. Di situ ya saling menyemangati. Iya, saling menyemangati sesama. Jadi berarti memang salah satu strateginya Bu Isti ini saling menyemangati. Iya. Walaupun juga sebenarnya Bu Isti itu puing-puingnya sudah berserakan, berhasil dikumpulkan kembali lewat dari kolaborasi dan semangat yang diberikan oleh teman-teman. Oke, alhamdulillah kalau begitu Ibu Isti berhasil bangkit. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman kita yang ada di Nusantara pada. Terima kasih banyak Bu Isti, berarti baik hari ini.